Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Putri Arsyad dengan NPM 452210073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar fisika yang akan menjelaskan tugas program dari pertemuan 1 sampai 13. Dan untuk outputnya, nanti akan saya tampilkan pada akhir video. Langsung saja mulai ke materi pertama tentang satuan besaran. Di sini diketahui M sama dengan 10, lalu penyelesaiannya cm sama dengan meter dikali 100. Lalu pertemuan kedua tentang gerak satu dimensi. Diketahui pelambatan sama dengan 4, lalu kecepatan awalnya 44,7. Untuk penyelesaiannya di sini kita menghitung nilai kecepatan, lalu menghitung waktu sampai berhenti. Selanjutnya, pertemuan ketiga tentang gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini diketahui panjang bidang miringnya yaitu 2, lalu ada sin theta, cos theta, lalu koefisien gerak kinetik itu 0,5. Lalu kecepatan awalnya 0, gravitasinya 10. Lalu untuk penyelesaiannya kita akan menghitung percepatan baloknya, gravitasi dikali sin theta dikurang koefisien gerak kinetik dikali cos theta. Selanjutnya, menghitung kecepatan di bawah papan. Itu ini ditambah 2 dikali TP3A dikali TPS. Selanjutnya, temuan keempat tentang gaya. Ini diketahui F1 sama dengan 200, pada cos 60, sin 60, F2-nya 30, lalu masanya 10. Di sini penyelesaiannya kita akan menguraikan gaya F1 pada sumbu X. Seperti ini, lalu menguraikan gaya F1 pada sumbu Y-nya. Lalu menentukan resultan gaya arah horizontal, seperti ini, lalu menghitung ini menggunakan hukum Newton 2. Selanjutnya, untuk pertemuan kelima, tentang gelombang elektromagnetik. Diketahui taraf intensitas bunyinya 10 dan intensitas ambangnya 10. Untuk penyelesaiannya, ini intensitas ambang dikali taraf intensitas bumi dibagi 10. Selanjutnya, pertemuan ke-6 tentang gelombang cahaya. Diketahui kecepatan gelombangnya 800, panjang gelombangnya 1500. Untuk penyelesaiannya, kita akan mencari frekuensinya dulu, seperti ini, lalu mencari periodenya. Lalu pertemuan ke-7 tentang gelombang rambat. Diketahui waktu tempuhnya 1, untuk periodenya juga 1, penyelesaiannya waktu tempuh dibagi periode. Lalu pada pertemuan ke-8 tentang gelombang berjalan dan gelombang resonansi. Diketahui kecepatan bunyinya 340, lalu panjang kolam udaranya 0,6. Penyelesaiannya kita menghitung frekuensi nada dasar. Seperti ini, lalu habis itu kita menghitung harmoni kedua, lalu menghitung harmoni kelima, dan pertemuan ke-9 tentang osilasi. Di sini ada 17 soal. Nah, ini soal yang pertama, kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimum. Diketahui massa baloknya 0,5, ini pegasnya 200, amplitudonya 0,3. Untuk penyelesaiannya, Vmax sama dengan amplitudo dikali pegas dan dibagi massa balok. Soal kedua, periode ayunan. Diketahui panjang tali ayunannya ini, lalu percepatan gravitasinya 9,8. Untuk penyelesaiannya, periode sama dengan 2 dikali 3,14 dikali panjang tali dibagi gravitasi.
Lalu untuk soal ketiganya, periode ayunan. Ini diketahui panjang talinya 0,4, gravitasinya 10. Lalu untuk penyelesaiannya, periode ayunan 2 dikali 3,14 dikali panjang tali dikali gravitasi. Lalu soal keempat, konstanta pegas. Sini diketahui gaya tarikannya adalah 8, lalu pertambahan panjang pegasnya 0,02. Penyelesaiannya, konstanta pegas sama dengan gaya tarikan dibagi pertambahan panjang pegas. Lalu soal kelima tentang simpangan pegas. Sini diketahui gaya diberikannya 10, lalu konstanta pegasnya 400. Untuk penyelesaiannya, konstanta pegas sama dengan gaya yang diberikan dibagi konstanta pegas. Lalu soal keenam, simpangan pegas. Di sini diketahui massa bebannya 2, gravitasinya 10, konstanta pegas bebannya 400. Untuk penyelesaiannya, kita massa beban dikali gravitasi dibagi konstanta pegas beban. Lalu soal ketujuh tentang frekuensi osilasi. Sini massa bendanya diketahui 0,4, konstanta pegas osilasinya 400. Penyelesaiannya 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali konstanta pegas osilasi dibagi massa benda. Lalu soal ke-8, ini gaya yang bekerja. Nah, di sini diketahui massa benda gramnya segini, lalu amplitude getarannya 0,1, periode getarannya 0,2. Untuk penyelesaiannya, kita menghitung frekuensi sudut terlebih dahulu, 2 dikali 3,14 dibagi periode getaran. Selanjutnya menghitung setengah amplitude. Amplitude getaran dibagi 2. Lalu kita menghitung gayanya, massa benda gram dibagi frekuensi sudut dikali frekuensi sudut dikali setengah amplitudo. Lalu soal nomor 9, frekuensi sudut gerak osilasi. Sini massa pegasnya diketahui 4, konstanta pegasnya 100. Untuk penyelesaiannya, konstanta pegas dibagi massa pegas. Nomor 10, frekuensi pegas. Konstanta pegas diketahui 100, massa pegas diketahui 4. Untuk penyelesaiannya, 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali konstanta pegas dibagi massa pegas. Lalu soal nomor 11 tentang periode pegas. Massa pegas diketahui 4, konstanta pegas diketahui 100. Penyelesaiannya 2 dikali 3,1 dikali massa pegas dikali konstanta pegas. Lalu soal nomor 12 tentang frekuensi sudut. Massa pegas diketahui sebagai berikut, konstanta pegas diketahui 5. Untuk penyelesaiannya, konstanta pegas dibagi massa pegas. Lalu soal nomor 13 tentang frekuensi pegas. Di sini konstanta pegas diketahui 5, lalu massa pegasnya seperti ini. Untuk penyelesaiannya 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali konstanta pegas dikali massa pegas. Lalu soal nomor 14, periode pegas tentang periode pegas. Massa pegasnya diketahui sebagai berikut, lalu konstanta pegasnya 5. Penyelesaiannya 2 dikali 3,14 dikali massa pegas dibagi konstanta pegas. Lalu soal nomor 15, frekuensi sudut. Di sini masanya diketahui 100 dikali 0,1, untuk konstanta pegasnya 5. Penyelesaian frekuensi sudutnya konstanta pegas dibagi massa. Lalu soal nomor 16 tentang frekuensi pegas. Konstanta pegas diketahui 5, massanya diketahui 100 dikali 0,1. Penyelesaian frekuensi pegasnya 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali konstanta pegas dibagi massa. Yang terakhir soal nomor 17 tentang periode pegas. Di sini diketahui massa 100 dikali 0,1
Lalu konstanta pegasnya 5. Untuk penyelesaian periode pegasnya 2 dikali 3,4 dikali 3,14 dikali massa dibagi konstanta pegas. Lanjutnya pertemuan 10 tentang gelombang tali dan gelombang bunyi. Di sini diketahui amplitude gelombangnya 0,65. Lalu waktunya 1, posisinya 1. Nah, ini untuk pi-nya. Penyelesaiannya kita menghitung sudut seperti ini. Lalu selanjutnya kita menghitung simpangan gelombang. Setelahnya menghitung kecepatan gelombang. Dan untuk pertemuan 11 tentang superposisi dan gelombang berdiri. Ini diketahui W-nya 100, penyelesaiannya W dibagi 2. Lalu pertemuan ke-12 tentang efek Doppler. Doppler. Diketahui cepat rambat bunyinya 100, kecepatan pendengarnya 50, kecepatan sumber bunyi 60, frekuensi sumbernya 50. Penyelesaiannya seperti ini. Lalu pertemuan 13 tentang gelombang kejut. Ini diketahui kecepatan pesawatnya 25.000, lalu kecepatan bunyinya 500. Untuk penyelesaiannya eh, kecepatan pesawat dibagi kecepatan bunyi. Lalu untuk outputnya, yang pertemuan 1 hasil konferensi meter menjadi sentimeter adalah 1000 cm. Lalu untuk pertemuan kedua, waktu yang diperlukan mobil sampai berhenti adalah 11,175 second. Pertemuan ketiga, percepatan baloknya 6 meter per second kuadrat. Untuk kecepatan di bawah papan 24 meter per second. Lalu pertemuan 4, percepatan benda berdasarkan hukum 2 Newton adalah 7 meter per second kuadrat. Pertemuan 5, intensitas bunyi dalam ruangan tersebut adalah 10 W per meter kuadrat. Pertemuan 6, periode gelombang tersebut adalah 1875 second. Pertemuan 7-nya, frekuensi gelombang adalah 1 ini. Lalu pertemuan ke-8, frekuensi nada dasar 141,667, harmoni ketiganya 425, harmoni kelimanya 708,333. Untuk pertemuan 9 nomor 1, kecepatan maksimum baloknya 6 meter per second. Lalu perayunannya 1256 second. Soal ketiga perayunannya sama jawabannya seperti soal nomor 2. Soal nomor 4-nya hasilnya 400. Soal nomor 5 0,025, nomor 6 0,05 meter. Soal 7 5,03547. Soal 8 2,4649. Soal nomor 9 5 rad per second. Soal nomor 10 0,7967178. Soal nomor 11 ini 1,24 second. Soal nomor 12 1,82574 rad per second. Soal nomor 13 0,210723. Soal nomor 14 3,4397 second. Soal nomor 15 0,7077107 rad per second. Soal nomor 16 0,112597. Yang terakhir soal nomor 17 8,88126 per second. Untuk pertemuan 10 hasil akhirnya untuk simpangan gelombang yaitu 1,3 per meter. Kecepatan gelombangnya 30 meter per second. Pertemuan 11 itu hasilnya 50, pertemuan 12 hasilnya 187,5. Yang terakhir pertemuan 13
Hasilnya 50. Karena nilai Mach lebih besar dari 5, maka pesawat berada pada wilayah kecepatan hipersonik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.